Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku kelas 6 SDN Ranca Malang 1, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan bahagia, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rezekinya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, seperti biasa setiap hari Rabu kalian pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan untuk kali ini masih pembelajaran ke-1 dengan tema indahnya saling menghormati. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kali ini indahnya saling menghormati yaitu berhubungan dengan Quran surat Al-Kafirun. Di mana tujuan dari pembelajaran ini yang pertama kalian terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, dapat mengaplikasikan makna dari toleransi, toleransi beragama sesuai dengan surat Al-Kafirun. Kemudian yang ketiganya, kalian mampu membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, kalian mampu menghafal surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu memahami makna surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya seperti yang Bapak tadi sudah perintahkan, kalian sudah mandi, kemudian sudah sarapan, memakai seragam sekolah, kemudian kalian menyiapkan perlengkapan alat tulisnya, termasuk buku paket agama Islam kelas 6, dan jangan lupa kalian berdoa dulu berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, sebelum Bapak sedikit menerangkan ke depannya, baiklah kita akan membaca terlebih dahulu surat Al-Kafirun. Ingat, bacaannya harus baik dan benar, dipakai ilmu tajwidnya, makhrajil hurufnya, ya. Oke, kita baca bareng-bareng sama Bapak. Di dalam buku ini ada surat Al-Kafirun di halaman ke-4. Oke, anak-anak, kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud
lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Sekarang kita baca dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, hei orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Nah, itulah anak-anakku sekalian surat Al-Kafirun dan artinya. Oke, anak-anakku sekalian, apa arti Al-Kafirun? Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Kemudian surat Al-Kafirun ini berjumlah 6 ayat. Ya, berjumlah 6 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Kenapa dikatakan tergolong ke dalam surat Makkiyah? Karena surat Al-Kafirun diturunkan di kota Makkah. Kemudian surat Al-Kafirun ini merupakan urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran. Perlu kalian ketahui, Al-Quran itu berjumlah 30 juz, kemudian 114 surat, dan 6.666 ayat. Dan surat Al-Kafirun ini termasuk ke dalam urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, surat Al-Kafirun ini asbabun nuzulnya ataupun sebab-sebab diturunkannya surat Al-Kafirun ini yaitu ketika pada saat itu orang-orang kafir termasuk pengemuka-pengemuka orang kafir itu mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kala itu orang-orang kafir memujuk kepada Nabi Muhammad dan mengungkapkan bahwa wahai Nabi Muhammad, saya akan mengikuti tata cara ibadah orang Islam. Saya akan sholat, saya akan mengaji, dan saya akan melaksanakan puasa dan akan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Tetapi dengan catatan orang Islam pun harus mengikuti ibadah-ibadah orang kafir. Nah, pada saat itu tentunya Nabi menolak. Ya, tentunya Nabi menolak. Saya, kata Nabi dan umat Islam, tidak akan pernah mengikuti ibadah-ibadah ataupun ajaran-ajaran kalian, yaitu ajaran-ajaran orang kafir. Nah, pada saat itu turunlah surat Al-Kafirun, ya, yang ditegaskan di dalam ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Ya, jadi jelas Nabi menolak ajakan orang kafir tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, jadi inti dari surat Al-Kafirun ini adalah toleransi, yaitu toleransi beragama. Apa itu toleransi? Toleransi itu saling menghormati, saling menghargai di dalam kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Mungkin seorang di Indonesia ada beberapa agama, ada Islam, ada Kristen, kemudian Kristen pun ada dua, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu juga. Nah, di dalam surat Al-Kafirun ditegaskan, ya, ditegaskan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita harus saling membebaskan, harus saling menghormati, harus saling menghargai kebebasan umat
dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing. Ya, jadi kalau misalkan kita punya tetangga, punya teman, kemudian kebetulan berbeda agama dengan kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, ya, terutama di dalam menjalankan ibadah masing-masing. Jangan sampai kita menghalang-halangi ibadah orang lain, terutama yang berbeda agama. Tetapi toleransi juga ada batasnya, ya, ada batasnya. Kalau misalkan kita bertoleransi, yang dilarang itu dari segi apa? Dari segi akidah. Misalkan ada teman kita yang mengajak kita ke gereja, kemudian karena kita bertoleransi, mari kemudian kita ikut-ikutan ke gereja, kemudian di sana kita ikut-ikutan beribadah sesuai dengan keyakinan orang-orang Kristen. Itu yang tidak boleh, ya. Itu contoh dari toleransi yang dilarang. Apa gunanya toleransi di dalam kehidupan beragama? Supaya kehidupan kita yang berbeda agama di lingkungan kita itu semuanya hidup saling rukun, saling menghargai, ya. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak terangkan untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi Bapak tegaskan, meskipun kalian belajarnya di rumah, tetap dalam keadaan semangat, ya. Tidak boleh malas belajarnya meskipun belajarnya di rumah. Kita berdoa mudah-mudahan situasi ini, wabah COVID-19 ini cepat berlalu, ya, cepat selesai, sehingga kalian bisa belajar di rumah dengan teman-teman, dengan ibu bapak gurunya. Maksud Bapak kalian bisa belajar lagi di sekolah, ya. Bisa belajar lagi di sekolah dengan teman-teman dan dengan ibu bapak gurunya. Terima kasih dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.